wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggong, Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Zainuddin MPD, Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam Bapak Ahmad Humaydi MPD, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Bapak Abdul Rahim LC MHI, serta Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Idawati Mahmud MPDI selaku penemu metode Hanifiyah. Tak lupa pula kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Zainal Hasan Genggong yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nafiyah Aulia Syukur Hanun dari kelas PAI 3E CBL Bani Rancang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang bertema hakikat manusia. Islam memandang manusia itu adalah sebagai perkaitan antara badan dan ruh atau jasad dan ruh. Nah, jasad dan ruh ini dua-duanya masing-masing berdiri sendiri dan dua-duanya merupakan substansi alam yang artinya adalah makhluk. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 dijelaskan bagaimana proses terjadinya manusia. Yang dapat kita ketahui bahwa proses perkembangan dan pertumbuhan manusia itu sama dengan proses perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada hewan, yakni sama-sama mengikuti hukum alam. Namun dalam proses terjadinya manusia ada peristiwa ditiupkannya ruh oleh Tuhan. Jadi, ruh inilah yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Sekaligus ruh inilah yang menjadi hakikat manusia itu. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni jasad dan ruh. Jasad itu berasal dari bumi, maksudnya adalah dia merupakan materi bumi, dan jasad itu berfungsi sebagai alat bagi ruh untuk ruh itu bisa hidup di bumi. Kemudian unsur kedua adalah ruh, yakni ruh itu berasal dari Tuhan dan ruh inilah yang menjadi hakikat dari manusia. Adapun malaikat itu merupakan makhluk ruhaniyah yang tidak memiliki jasad, sedangkan hewan itu adalah makhluk jasadiah yang tidak memiliki ruh. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan karena dia memiliki unsur jasad juga memiliki unsur ruh. Nah, kemudian bagaimana pandangan Islam tentang hakikat manusia sebagai khalifah? Khalifah itu diartikan sebagai kuasa atau wakil. Jadi khalifatullah itu merupakan kuasa atau wakil Allah di muka bumi. Terdapat dua kelompok dalam memaknai khalifatullah ini. Yang pertama adalah kelompok yang pasif. Kelompok pasif ini menganggap bahwa perbuatannya itu merupakan pelaksana, bahwa manusia itu hanyalah pelaksana, sehingga tidak merasa bertanggung jawab atas perbuatannya karena dia dipaksa untuk melakukan satu perbuatan, bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang aktif, di mana dia menganggap bahwa dirinya mendapatkan kuasa di muka bumi sehingga dia mampu untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Nah, dari situ dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Nah, itu adalah presentasi saya terkait hakikat manusia menurut pandangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.